Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 8 Agustus 2022. Hari spesial, bukan karena tanggal 8 bulan 8, tetapi karena hari ini hamba yang hina ini mengucap syukur atas ulang tahun tabisan yang ke-8 juga. Karya Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Kepada saya yang hina ini, Ia mengaruniakan rahmat pelayanan gereja. Hari ini kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Dominikus, imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Dominikus lahir di Spanyol 8 Agustus tahun 1170. Keluarganya sangat religius. Ibunya bernama Joanna juga dinyatakan gereja sebagai beata. Dominikus punya kakak, dan kedua kakaknya bernama Manes dan Antonio telah terlebih dahulu menjadi imam. Pada usia 24 tahun, Dominikus memutuskan untuk masuk biara di Osma dan ditabiskan menjadi imam setelah menyelesaikan pendidikannya. Pada tahun 1215, Dominikus mendirikan Ordo Predicatorum atau dikenal dengan Ordo Pengkhotbah yang menggabungkan antara hidup kontemplatif dengan karya pastoral aktif. Ordo ini ia dirikan atas keprihatinan terhadap iman umat yang dirongrong oleh ajaran sesat Albigensianisme. Sekte ini mengingkari paham Tritunggal, penebusan melalui Yesus Kristus, mengingkari paham sakramen-sakramen dan berbagai hidup keagamaan sebagai ungkapan iman ditolak. Sebelum meninggal, Dominikus berpesan kepada para pengikutnya, tetaplah penuh dalam cinta kasih dan kerendahan hati, dan jangan tinggalkan kemiskinan. Dominikus wafat pada 6 Agustus tahun 1221 di usianya yang ke-51. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 22 sampai dengan 27. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali saya mengikuti perayaan Ekaristi namun hadir sebagai umat. Ketika bagian persembahan dan kantong kolekte diedarkan, umat yang ada di sebelah saya melompati kantong kolekte itu hingga saya terlewatkan. Lalu saya minta agar kantong kolekte itu juga sampai kepada saya, karena saya pun juga ingin memberi, ingin kolekte.
Lalu umat yang di sebelah saya berkata, "Romo, kok Romo kolekte juga sih?" Saya menyahut, "Ibu, Tuhan Yesus saja bayar pajak untuk bait Allah. Masa saya pengikutnya tidak kolekte?" Emang kalau jadi Romo nggak boleh kolekte? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini bagus namun terkadang terlewat untuk direnungkan. Yesus bukan hanya bicara soal kewajiban sebagai warga negara untuk bayar pajak kepada kaisar. Namun dalam Injil hari ini berkisah perihal Yesus yang dihadapkan dengan seorang pemungut pajak bait Allah. Pajak ini dipungut setahun sekali terhadap laki-laki berumur di atas 20 tahun untuk digunakan sebagai biaya pemeliharaan bait Allah. Pada zaman Musa, pajak ini disebut sebagai uang pendamaian, sebagai ungkapan syukur karena bangsa Israel terhindar dari tulah. Pada masa Raja Yoas, pajak ini dikumpulkan untuk membangun kembali bait Allah. Di zaman Yesus, pajak ini menjadi wajib bagi semua orang Yahudi yang sudah dewasa. Yesus mengajarkan para muridnya agar jangan menjadi batu sandungan bagi yang lain, menjadi duri dalam daging dengan menolak membayar pajak bait Allah. Yang menarik dalam kisah hari ini adalah Yesus meminta kepada Petrus untuk menangkap ikan di danau, dan dalam mulut ikan akan ditemukan uang 4 dirham untuk membayar pajak bagi Petrus dan Yesus. Tentu maknanya bukan secara letterlek ada uang dalam perut ikan. Namun Petrus menjual ikan-ikan hasil tangkapannya untuk membayar pajak tersebut. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kisah ini buat saya mengingatkan bahwa Tuhan senantiasa menyediakan dan mencukupkan kita. Tidak perlu khawatir dan cemas selama kita mau berjuang dan berusaha. Tuhan pasti akan mencukupkan segalanya. Ketika harus membayar pajak bait Allah dan Yesus tidak punya uang, namun Allah bekerja untuk mencukupkan itu semua. Terkadang dalam hidup ini kita diliputi banyak kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran akan kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Teruslah berjuang dan berusaha. Allah pasti akan mencukupkannya. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.